Badai hidup tidak kunjung reda dan makin ganas menyerang hidup manusia. Namun yang sering kali muncul adalah di saat badai itu belum reda. Yang kerap kali orang ajukan pertanyaan adalah kapan badai ini reda? Kapan akan berhenti dan usai segala musibah, bencana, dan kerugian yang sedang melanda hidup manusia, menyusahkan dan melelahkan ini? Selain itu, orang masih saja saling menyalahkan, masih pula rajin menuding dan mencari kambing hitam. Siapa penyebab badai ini terus-menerus menyerang hidup manusia? Menyalahkan orang yang tidak mengikuti aturan, mungkin pula juga menyalahkan ketidaktegasan dari pemerintah di dalam menerapkan segala aturan-aturan untuk supaya kesehatan hidup setiap orang terjamin dan penyakit tidak makin luas menularnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan untuk orang menyalahkan dan menuding sesamanya, ibarat sebuah kapal yang ada di tengah lautan dan diserang badai dari luar. Awak kapal di dalamnya pun saling tengkar dan saling menyalahkan pihak siapa yang menjadi penyebab dari kecelakaan atau musibah yang menimpa mereka. Dan ini tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Padahal sesungguhnya ketika badai belum mereda, saya ingat apa yang Yesus katakan kepada para murid yang khawatir dan marah ketika mendapati Yesus tertidur di buritan kapal. Mereka mengatakan, "Apakah engkau tidak peduli bila kami binasa?" Pertanyaan yang terungkap sebagai sebuah tindakan menyalahkan Tuhan yang diam saja. Namun Tuhan mengajukan sebuah respons. Mengapa kamu tidak percaya? Dan ini yang menjadi sebuah teguran yang keras juga di masa sekarang ini. Ketika kita menemukan berbagai macam pelanggaran dan ketidakdisiplinan banyak orang, justru pada saat itu sebenarnya kita perlu mendoakan agar pertobatan sungguh terjadi dalam diri setiap orang. Sehingga ini seperti yang Tuhan inginkan juga di dalam kitab suci. Setiap kali bencana datang melanda, yang Tuhan minta dari setiap orang percaya adalah datang merendah kepada Tuhan. Memang seringkali Tuhan taruh manusia di titik terendah, karena pada saat itulah sesungguhnya orang baru mau merendah di hadapan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, memasuki satu rangkaian serial baru yaitu Praktikum Iman 21 atau saya singkat dengan PIN 21, PIN 21. Praktikum Iman adalah sebuah rangkaian seri yang ingin mengajak kita untuk mempraktikkan iman yang benar di tengah-tengah gejolak badai hidup yang melanda kehidupan manusia. Hidup kita dan pengalaman serta peristiwa yang terjadi sebenarnya menjadi ladang untuk praktikum iman itu terjadi pula, yaitu ketika iman kita yang bukan sekedar pengakuan iman, bukan sekedar sebuah konfesi, bukan pula sekedar sebuah perayaan iman, tetapi merupakan satu praktek iman yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari di masa yang susah ini. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13-16. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat yang baru saja dibacakan merupakan cuplikan dari sebuah peristiwa di mana rumah Allah atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu sudah jadi. Dan pada masa penahbisan bait Allah itulah banyak janji Tuhan yang diungkapkan sekaligus peringatan Tuhan atas setiap umat atau orang percaya. Yang semata Tuhan bukan ingin supaya orang-orang itu memuja-muja bait Allah atau rumah Allah itu, tetapi justru Tuhan ingin mengundang setiap orang lewat rumah Allah datang merendah kepada Allah. Bukan menjadi ajang di mana seseorang memamerkan diri atau rumah Allah menjadi tempat seseorang memamerkan talenta atau apa yang dimilikinya. Tetapi rumah Allah justru adalah tempat di mana setiap orang itu mengalami sebuah pengalaman menghamba, merendah di hadapan Tuhan, dan datang kepada Tuhan dengan doa dan penuh dengan tobat. Selain janji bahwa Tuhan menyertai rumah Allah itu, maka ada peringatan dan pengingatan kepada umat percaya bahwa Tuhan pun dapat menyatakan bencananya. Aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit di antara umatku. Ungkapan ini menjelaskan betapa Tuhan itu pegang kendali dan berkuasa atas segala alam semesta, sehingga tak satu pun yang terjadi di alam ini, di bumi ini, tanpa seizin dan kendali Tuhan. Namun itu semua dipakai oleh Tuhan untuk supaya manusia, umatnya yang percaya itu menyebutkan nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, serta bertobat kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Dengan kata lain, Tuhan memakai bencana atau badai hidup yang melanda kehidupan manusia itu untuk membawa dan bahkan boleh dikatakan menggiring manusia sampai kepada titik terendah di dalam kehidupannya. Karena memang sebelum tiba di titik terendah, manusia pada saat masih bisa berupaya, masih bisa punya kuasa, dia susah untuk merendah di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia tiba di titik terendah di dalam hidupnya, barulah ia mau merendah di hadapan Sang Maha Hidup itu. Dan hanya orang-orang berhikmah saja yang mau merendah sebelum tiba di titik terendah itu. Dengan kata lain, tidak menunggu bencana usai baru datang kepada Tuhan, tapi saat sebelum bencana datang atau bahkan bencana belum usai, badai belum reda, ia tetap mau merendah. Dan ini adalah kekuatan hikmah Tuhan yang mendorongnya. Dan dikatakan janji Tuhan jelas, yaitu ketika seseorang itu, setiap orang merendah di hadapan Tuhan saat bencana dan badai hidup datang melanda, maka dikatakan Tuhan akan mendengarkan dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri. Mata dan telinganya terbuka memperhatikan doa-doa kita. Dan inilah yang patut untuk terus kita panjatkan, bersujud di hadapan Tuhan setiap saat di masa-masa badai, atau bila badai ini sudah berlalu atau badai ini belum berlalu. Justru disinilah saat untuk supaya kita tetap merendah di hadapan Tuhan tanpa menunggu badai reda baru merendah. Tapi di saat badai belum reda pun, marilah kita belajar merendah. Sebelum titik terendah itu tiba pun, marilah kita belajar merendah, karena inilah praktik iman yang nyata, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selamat merendahkan diri, selamat untuk menyebut dan memuji nama Tuhan, selamat untuk lalu kemudian bertobat dan kembali dari jalan yang jahat menuju ke jalan kebenaran Tuhan serta mencari wajah Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin.